Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, Hu-Ha, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 5 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Saudaraku, setiap kita pastinya pernah mengalami apa yang namanya kekecewaan. Rasa kecewa biasanya timbul karena ada pengharapan-pengharapan yang tidak tercapai, situasi penuh pergumulan dan penderitaan, atau doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Nah, secara khusus berkaitan dengan Tuhan, saudaraku, kita seringkali juga menjadi kecewa karena kita merasa bahwa Tuhan yang kita pikir, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang sanggup menjawab doa dan membuat mukjizat, ternyata tidak melakukan apa-apa ketika kita ada dalam situasi penuh pergumulan, penuh penderitaan, dan hal-hal yang menyakitkan lainnya. Tak jarang karena kekecewaan ini, saudaraku, kita kemudian meninggalkan Tuhan dan memilih untuk tidak lagi percaya kepadanya. Bila hari-hari ini keadaan ini sedang terjadi dalam hidup Anda, mari kita introspeksi dan merenung sejenak. Benarkah Allah yang mengecewakan kita? Atau kita yang tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita? Sebab seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mulai berpikir bahwa jawaban Tuhan itu seperti yang kita pikirkan. Kita berharap nanti akan begini, nanti akan begitu. Yang intinya, kitalah yang menyetir Tuhan dan bukan Tuhan yang mengatur kita. Tak heran karena hal itu, saudaraku, maka ketika terjadi hal-hal seperti yang tidak kita pikirkan, kita kemudian menjadi kecewa. Padahal jawaban Tuhan bisa jadi terjadi di tengah-tengah peristiwa yang tidak kita inginkan itu. Sebagai sebuah contoh, saudaraku, suatu ketika ada seorang petani yang memiliki satu ekor kuda jantan. Kuda itu sangat disayangi oleh petani itu karena selain perawakannya yang besar, kuda itu juga seringkali menang dalam pertandingan-pertandingan. Suatu hari, kuda itu lepas dari kandang dan pergi entah kemana. Mendengar hal itu, para tetangga datang ke rumah petani itu untuk berempati atas hilangnya kuda petani itu. Rata-rata mereka berkata, "Sungguh kasihan kamu karena kamu kehilangan kuda satu-satunya yang kamu miliki. Kamu pasti sangat kecewa atas situasi ini." Namun petani itu tidak menanggapi perkataan tetangganya itu dan tetap tersenyum serta melayani mereka semua. Seminggu kemudian, di luar dugaan, kuda si petani itu datang kembali dengan membawa 7 kuda temannya yang lain masuk ke dalam kandangnya. Mendengar hal itu, para tetangga datang ke rumah petani itu dan mengucapkan selamat atas kembalinya si kuda miliknya dan kuda-kuda lain yang ikut dengannya. Mereka berkata, "Kamu sungguh beruntung, kudamu membawa kuda-kuda yang lain dan engkau pasti akan semakin kaya." Petani itu tidak berkata apa-apa, ia hanya tersenyum mendengar perkataan tetangganya itu. Setahun kemudian, anak lelaki satu-satunya petani itu menaiki salah satu kudanya dan terjatuh serta kakinya patah. Kembali para tetangga itu datang ke rumah petani itu. Mereka berkata, "Sungguh kasihan engkau, betapa malangnya anak satu-satunya
kakinya patah. Seperti biasa, petani itu tidak menjawab apapun, ia hanya tersenyum. Dan sebulan kemudian, pemerintah dalam keadaan darurat serta memerintahkan setiap anak laki-laki harus ikut berperang untuk menghadapi musuh yang sedang menyerang negara mereka. Dan semua anak laki-laki di desa itu harus pergi berperang untuk membela negaranya, kecuali anak lelaki petani itu. Lalu kemudian para tetangga kembali datang ke rumah petani itu dan mengatakan betapa beruntungnya ia, karena anak lelaki satu-satunya tidak ikut berperang seperti anak mereka. Untuk kali ini, sang petani membuka mulutnya serta berkata, "Jika kalian melihat segala sesuatu dengan cara yang benar, engkau tidak akan pernah kecewa atas situasi yang engkau hadapi. Seperti yang aku alami selama ini, aku hanya diam dan tersenyum atas segala situasi yang aku alami, karena aku tahu Tuhan Sang Pencipta kehidupan ini, Dia tahu melakukan yang terbaik untuk diriku. Itulah sebabnya aku selalu bersyukur untuk segala peristiwa dan aku tidak pernah kecewa atasnya." Saudaraku, dari kisah di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai orang-orang percaya tidak seharusnya kita kecewa kepada Allah. Mengapa? Yang pertama, tentu karena Dialah pencipta kita. Dia berhak melakukan apa saja terhadap hidup kita, termasuk melakukan hal-hal yang kita pikir itu buruk. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang baik dan bahwa segala rancangannya adalah baik untuk setiap kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Yang keempat, kita harus selalu belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi kecewa, apakah kekecewaan kita itu sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik? Bukankah yang terjadi justru sebaliknya? Perasaan pahit, perasaan kecewa membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi kerdil, dan semakin membuat kita terpuruk ke dalam lembah-lembah pergumulan. Yang kelima, percayalah bahwa waktu Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ia tidak berlambat-lambat dalam menjawab doa kita dan juga tidak terlalu cepat. Karena itu, sabarlah di dalam menunggu waktunya Tuhan. Berdasarkan semua hal itu di atas, saudaraku, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah kecewa akan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Sebaliknya, jadilah anak-anak Tuhan yang berpengharapan, karena pengharapan kita di dalam Tuhan sekali lagi tidak mengecewakan. Mari bangkitlah dari segala keterpurukanmu, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, dan berjalanlah kembali dalam pengharapan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan iman kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami merasa kecewa akan Engkau, oleh karena kerinduan-kerinduan kami, harapan-harapan kami tidak segera terwujud. Tolonglah kami untuk senantiasa berharap hanya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami tahu Engkaulah penolong kami, pemilik kehidupan yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu itu. Oleh karena itu saudaraku, mari teguhkan dan kuatkan hatimu, kiranya Tuhan memberkati engkau dalam segala jalan-jalanmu dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu, engkau dan seisi rumahmu kiranya diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan padamu, Allah pembela.